AI kan banyak banget, teman-teman mahasiswa bingung AI mana yang harus mereka pilih yang paling bagus gitu. Masalahnya lagi AI itu butuh prompt. Nah teman-teman ini bingung harus buat promptnya seperti apa. Ada yang jual-jual prompt tapi ternyata promptnya biasa-biasa aja. Hai, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Nah, di sini saya kasih 3 rekomendasi AI untuk mahasiswa. AI ini semua tidak pakai prompt, ya, tidak pakai prompt. Yang satu nanti bisa jadi asisten kalian, yang dua ini langkahnya detail, spesifik, tidak perlu pakai prompt. Hasilnya saya jamin keren banget, nggak usah diragukan. Kita langsung aja. Kita masuk yang pertama, namanya Academic AI. Ini dia nih, yang paling atas. Ya. AI ini diklaim bisa sampai 30.000 kata untuk penelitian kita atau skripsi, tesis, disertasi atau artikel. Dan kita tidak perlu masukkan prompt segala karena di sini sudah ada perintah-perintahnya, kita tinggal ikuti aja. Dan diklaim juga artikel yang diberikan itu no fiktif, no tipu-tipu katanya. Kita buktikan ya. Misal kita di sini kita mulai membuat skripsi. Oke, di sini ada pilihannya sebenarnya tapi kita buat skripsi. Di sini kita pilih premium, oke. Lalu di sini kita masukkan topik kita atau kata kunci, sebenarnya sini kita masukkan judul. Kita tulis aja ya, pemasaran jasa sektor pariwisata misalnya. Kita minta di sini 20 artikel. Kita klik carinya. Nah ini dia di bawah dia ngasih 20 artikel yang tentang sektor pariwisata. Nah kita buktikan katanya klaimnya asli, real gitu, maksudnya ada, tidak fiktif. Kita klik, coba kita berapa yang kita klik ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke ini ada, bisa di download. Yang kedua ada, yang ketiga ada. Ini tadi minta di download. Lalu ini dia, oke. Yang keempat ada, yang kelima, keenam ada. Tadi ada satu yang nggak ada tuh, yang error websitenya, nggak tahu. Ini nunggu. Ini yang keberapa ya? Adalah pokoknya intinya ya sebagian 95% ada semua nih. Ini loading, ada lah, mayoritas ada lah, nggak bohong dia, bener klaimnya. Oke, kemudian kita akan buat tadi skripsi. Kemudian ini saya centang 1, 2, 18, 19. 20. Pas banget, keren ini, keren Academic AI. Kalau sudah kita centang 20 yang kita tekan ini, jadikan terpilih. Lalu mana nih? Kita masukkan lagi di sini ya. Apa tadi? Pemasaran jasa sektor pariwisata. Lalu di bawahnya kita lanjut ke generate ide. Di sini ini ya, kita nggak perlu pakai prompt nih, seperti yang saya bilang di awal. Kita tinggal ikuti aja nih di kolom-kolom ini. Bidang saya misalnya, bidang saya apa ya misalnya, manajemen pariwisata deh. Lalu metode di sini saya tulis saja kualitatif. Oke, kita generate ide langsung. Kemudian dia kasih kita rekomendasi judul ya. Saya pilih yang di Bali deh, kan terkenal banget. Gunakan, etnografi, ini cocok saya pilih di Bali. Lalu tingkat detail kita pilih rinci. Ini kerangkanya. Langsung aja ya, kita lanjut ke pengaturan dokumen. Di sini nih, pilihan lihat, izinkan AI menambahkan referensi tambahan yang relevan. Kalau misalnya di luar 20 artikel tadi, supaya ditambahkan ininya, referensinya kita centang. Tapi saya nggak mau, saya biarkan 20 artikel yang tadi. Konsisten apa tidak. Kemudian di sini kita minta 30.000 kata. Di sini kita ganti pemasaran jasa sektor pariwisata. Target pembacanya di sini dosen, saya pilih. Lalu gaya penulisan akademis. Lanjut ke generate bab. Oke. Nah, ini dia buat bab 1 latar belakang rumusan. Berarti kita akan di generate bab 1 dulu. Jumlah kata, kita minta jumlah kata kira-kira kalau di bab 1 itu 2000 kata. Generate. Dia sudah membuatkan bab 1. Belum ada reviewnya, langsung ke bab 2 dia. Bab 2 itu biasanya paling banyak 10.000 kata. Tadi 2.000, 10.000 udah 12.000 ya. Oke, generate. Sudah, lalu lanjut ke bab 3. Bab 3 kita minta 2.000 deh, karena nggak terlalu banyak bab 3. Oke, langsung aja generate. Lalu
Nah, generate daftar pustaka katanya. Daftar pustaka yang dari 20 artikel. Oke, hasilnya kita lihat sekarang. Hasil dan unduhan. Pemasaran jasa sektor pariwisata ya. Judul nanti kalian sesuaikan dengan judul kalian di awal. Latar belakangnya. Aduh, ini keren banget kayaknya dari bentuk aja ya. Sumber-sumber kutipannya mantap banget ini. Wah. Rumusan masalahnya ada 5. Ini bisa dikurangi kalau untuk skripsi atau tesis. Tinjauan pustaka landasan teorinya tadi kita minta 10.000 kata. Terminologinya keren banget nih. Penelitian terdahulu. Bab 3 kualitatif. Teknik pengumpulan data, wawancara dan lain-lain. Instrumen. Waduh, teknik analisis data. Hasil penelitian. Ini saya skip. Nah, udah kita salin preview, kita copy ke Word kita. Mantap banget. Hub Academic AI. Yang kedua, namanya karya tulis AI. Nah, itu. Sama ya, login pakai akun Gmail aja. AI ini seperti asisten kita ya, karena sistemnya itu seperti kita chat-chatan dengan orang. Jadi ibaratnya ini dosen pembimbing pribadi kita. Nah, kita langsung aja. Di sini banyak menunya sebenarnya. Kita pilih aja skripsi. Hai, bisa buatkan saya skripsi yang bagus? Dia bilang, tentu saja katanya. Saya di sini untuk membantu. Oke. Dia tanya bidang studi dan topik kita. Ya, kita jawab saya jurusan misalnya psikologi. Tulis saja topik yang ingin saya teliti tentang remaja yang ingin terkenal instan di sosial media tapi tidak kesampaian. Oke. Terus dia kasih kita beberapa ide judul yang bisa kita pertimbangkan. Ada ide lain nggak misalnya? Tentu saja ada katanya. Oke, misalnya kita pilih yang nomor 6 misalnya. Saya mau yang nomor 6. Saya hanya butuh latar belakang saja. Bisa nggak? Tentu saja bisa. Saya mengerti Anda. Oke. Untuk menyusun latar belakang, dia bilang nih apa nih? Inginkan khusus, apakah Anda memiliki pikiran jumlah kata tertentu? Setelah Anda memberikan target jumlah kata, saya akan mulai menyusun. Terserah saja. Yang penting detail dan komplit dengan sumber kutipan dan data survei. Oke. Dia bilang 300 sampai 500 kata. Ya udah, nanti kan misalnya kalau kalian mau berapa kata, 1000 kata boleh. Misalnya kita minta bisa nggak 1000 kata. Nah, dia ngebatin tuh. Tadi ditanya, sekarang minta lagi. Kita minta 1000 kata. Oke, dia kasih kita ini ya. Langsung aja lah kalau misalnya kita ini. Oke lah. Iya. Lanjut aja. Dan dia kasih kerangkanya. Oke, kita lanjut aja ya. Dia tanya tadi, saya lanjut aja. Ini latar belakangnya, saya iya aja lah ya. Nah, ini latar belakangnya. Dia tanya, bagaimana menurut Anda? Apakah sesuai dengan arahan yang Anda inginkan? Bisa lebih panjang nggak? Pokoknya kalian tanya-tanya aja ya. Nah, ini dia udah buat agak panjang nih. Oke, kita tanya. Yang mana research gap-nya? Dia kasih kita research gap-nya yang ini. Lalu apa yang harus saya jawab kalau dosen tanya kenapa saya memilih judul ini? Wah, dia jawab tuh. Berdasarkan fenomena aktual, berdasarkan ini, kalian pilih dan pelajari lalu contoh jawaban gabungan yang kuat, gabungan dari 4 poin itu. Wah, keren ini.
Wah, terima kasih. Besok saya tanya lagi ya. Sama-sama, saya senang bisa membantu. Mantep banget. Karyatulis.ai, keren banget asisten kalian ya. Ini dia BrainText AI. Nah, BrainText AI ini legend dari legend nih. Login di bagian AI Writer ini. Lihat menunya banyak banget, fiturnya ini banyak banget, asli deh. Nih ide karya tulis dan lain-lain. Buat skripsi, buat jurnal, buat paper, buat disertasi, buat tesis, buat proposal, bla 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 bla, banyak banget. Buat kuesioner kuantitatif, panduan wawancara, buat slide PPT. Di sini juga ada untuk guru dan dosen, untuk buat modul ajar, buat RPP atau RPS, asesmen pembelajaran, kegiatan refleksi. Banyak banget ini sumpah. Dan semuanya tidak perlu pakai prompt. Tinggal ikuti aja langkahnya. Contoh ya, misalnya saya contoh nih mau buat apa ya, misalnya saya mau buat kuesioner misalnya. Nggak perlu pakai prompt ini, ikuti aja. Jenisnya, ya tulislah kuesioner. Variabelnya apa, misalnya variabelnya kecemasan remaja. Oke, jumlah pertanyaan. Ini kan satu variabel nih. Jumlah pertanyaan ya misalnya 7 aja. Karena misalnya contoh indikator yang kalian pakai itu berapa? 7. Oke, langsung aja skalanya Likert 4 poin saya masukkan. Mudah nih. Langsung aja lah hasilkan. Tuh, dia buat 7 pertanyaan dengan skala Likert 1 sampai 4. Mantap kan? Lalu misalnya kita coba buat lagi nih, AI Writer lagi kita tekan untuk buat skripsi. Di sini nggak perlu pakai prompt, masukin aja judul yang sudah disetujui sama dosennya misalnya. Outline-nya misal saya hanya mau buat latar belakang, rumusan masalah. Di sini saya minta instruksi tambahannya perbanyak citasi dan data survei. Udah langsung aja nih pilih premium profesional, panjangnya terserah, hasilkan. Kita lihat tuh sebelah kanan dia langsung mengenerate sumber kutipannya, data surveinya. Mantap. Nanti kalau misalnya kalian pengen buat yang lebih lengkap, tinggal masukin aja di sini. 3 literatur review. Ulang aja, kita hasilkan aja. Dia buat ulang tuh di bawahnya. Oke, rumusan masalah beres nih, latar belakang, literatur reviewnya sudah ada. Oke, nah mantap nih, pokoknya tinggal copy paste aja ke Word kalian. Oke, AI Writer lagi, misalnya tadi sudah apa ya, kita buat lagi apa, misalnya ini parafrase. Ini masukkan teks yang ingin kalian parafrase. Misal saya masukkan yang ini, paste ke sini, hasilkan. Nah, kalian bisa bandingkan sendiri nih hasilnya dengan yang kalimat yang awal. Banyak banget di BrainText.ai ini. Banyak banget deh, kalian coba sendiri, ini nggak perlu pro macam-macam, tinggal kalian mau buat apa, pilih aja langsung sudah seperti yang tadi ya. Pokoknya BrainText.ai juara. Akademik AI BrainText.ai kalian bisa pilih sesuai preferensi dan kebutuhan kalian. Karyatulis.ai bisa menjadi asisten kalian. Semoga bermanfaat ya, langsung login pakai akun Gmail kalian.